Gini, aku mau nanya nih. Aku mau nanya nih Bang, mohon maaf ya gitu. Tapi kan kalau misalkan kemarin tuh kan ada bilang kesepakatan. Apakah itu udah gugur pasalnya? Soalnya kan yang bicara itu dari pihak pelapor gitu. Dan itu mengatakan iya ada kesepakatan. Apakah itu bisa digugurkan? Itu aja sih. Monggo Bang Maksi. Aku maunya abang. Buset, Bang Jai, saya isi kepala Bang Jai. Oke, Ya? sedikit Bang Jai, sedikit. Ya. Nanti Bang Jai tambahkan ya. Iya siap. Kalau saya sekarang ini untuk di tahap sekarang ini ya, tahap ini kan sudah mulai mengerucut ya sebetulnya. Artinya saya katakan tadi dari kemarin saya sudah katakan bahwa sebaiknya dari sebelum kemarin ya, sebelum saksi ahli ini hadir ya dari pihak terdakwa, sebaiknya pihak terdakwa menghadirkan saksi ahli yang seimbang, yang sama-sama lah. Jumlahnya sama. Misalkan kalau 5 di terdakwa di JPU, maka 5 juga. Kalau 10 juga. Biar berimbang. Jadi diadu di situ. Ya, kalau sekarang saya mau masuk dalam posisi walaupun memang di awal-awal sebelum ada saksi daripada terdakwa kan untuk saksi ahli ya. Kemarin masih saya menyimpulkan memang cukup kuat saksi ahli dari JPU. Tapi ketika ini dihadirkan, saya katakan tadi, walaupun memang ada plus minus, tetapi tetap semua ada dalam ranah majelis hakim. Saksi ahli ini cuma sebagai tambahan, dia hanya sebagai penguat saja. Tetapi tetap majelis hakim dia sangat bebas untuk memilih. Dia sangat bebas memilih saksi ahli di pihak mana, apakah di pihak JPU atau di pihak terdakwa yang akan dia menjadikan rujukan untuk pertimbangan. Tetap itu prinsip ya. Dan kemudian jangan lupa teman-teman, saya walaupun di awal-awal saya mengatakan kemungkinan besar unsur-unsur pidana ini masuk, bahkan mens reanya, bahkan actus reusnya kena. Tetapi selalu saya katakan tetap kita mengedepankan asas presumption of innocence, asas praduga bersalah, tak bersalah. Sampai saat ini NM wajib dianggap tidak bersalah sampai saat ini. Sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa NM bersalah. Ingat ya, jadi wajib dianggap tidak bersalah. Ini penting. Jadi ingat, negara Indonesia, negara kita menganut asas presumption of innocence. Demikian Bang Jai, barangkali bisa ditambahkan Bang Jai. Terima kasih. Siap, terima kasih Bang Maksi ya. Jadi pada prinsipnya saksi-saksi kemarin yang dihadirkan oleh NM itu memberi nilai buat NM itu sendiri ya. Jadi saya tidak akan menampik gitu loh, bahwa memang itu sudah seharusnya ya enggak, seorang saksi ahli yang memang diminta oleh terdakwa harus memberikan manfaat ataupun keberimbangan pada si terdakwa itu ya enggak. Begitu juga dengan pihak JPU. Makanya saya bilang kan, jadi kita tidak perlu saling serang. Dalam pengadilan itu adalah pembuktian, berargumentasi boleh gitu loh. Jadi tidak boleh kita juga menyerang istilahnya saksi ahli dari pihak NM gitu loh, maupun dari pihak JPU. Tapi kita paling tidak memberikan gambaran kisi-kisi yang seharusnya. Nah, yang kita bahas terkait saksi ahli bahasa ya. Dalam menarasikan terkait bahasa itu ruang lingkupnya juga harus ada. Contoh kasus, saya sama Elsa tiba-tiba anjing lo gitu misalnya, kayak kemarin-kemarin. Itu kan hal yang biasa, karena dalam bentuk ruang waktu yang memang kita bercanda. Tapi beda pada saat kita memang berhadapan dan itu ditujukan oleh seseorang, itu maknanya akan berbeda. Itu suatu contoh, gitu loh. Nah, saya sangat mengapresiasi, memang itu yang dibutuhkan oleh NM. Gitu loh, ketimbang saksi-saksi lainnya ya enggak, yang dibutuhkan oleh NM dalam menyasar, dalam memberikan bantahan terkait apa benar
adanya terjadinya pemerasan atau tidak. Nah, terlepas ini menguatkan atau nanti bernilai tidak di depan hakim, nanti hakimlah yang akan memutuskan. Karena hakim juga di dalam punya ahli juga. Seperti itu gitu loh. Jadi, ya kita lihat nanti endingnya akan seperti apa. Ya enggak, walaupun ada kisi satu ya. Dalam pertanyaan jaksa ada gitu loh, yang sedikit saksi ahli ini berusaha buat menguatkan terkait tidak adanya pemerasan ya dengan kekerasan melalui media sosial. Tapi dalam pertanyaan jaksa sedikit dia agak keceplosan, bisa saya anggap itu sebuah jebakan. Bahwa dalam undang-undang ITE selalu ada sengaja dan tanpa hak, dan itu dibahas. Apakah terdakwa ini berhak dalam menyebarkan informasi orang lain gitu loh. Nah, di situ kan disanggah sama ahli bahasa bahwa tidak boleh. Hanya yang boleh itu pihak kepolisian, pihak penyidik, kejaksaan dan sebagainya. Di situ sudah menjadi catatan buat jaksa. Itu saya hanya memberi kisi-kisinya gitu loh. Seperti itu ya. Tapi apapun itu, saya tidak akan memberi penilaian. Tapi saya hanya mengapresiasi bahwa saksi-saksi sudah oke. Itu gitu loh. Jadi memberikan keberimbangan di sana. Jadi tidak perlu lagi dipersoalkan. Ini memberikan pembelajaran sebelumnya gitu loh. Yang sudah menyerang saksi ahli dari JPU, itulah gitu loh. Apakah begitu kesaksian seperti JPU menyerang? Kan tidak. Saya bukan membela JPU, ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa itulah ranah persidangan dan aturan persidangan. Semua ada ruang dan waktu dan ada kesempatan gitu loh. Seperti itu gitu loh. Dan semoga saja saksi ahli yang dihadirkan ini nanti akan memberikan nilai dalam penilaian hakim. Kalau untuk terdakwa ini pasti bernilai, dan ini sesuatu yang menggembirakan gitu loh. Sesuatu yang menjadi catatan, karena kan selama ini gitu, termasuk saksi-saksi sebelumnya itu kan tidak ada gitu, dan saya sering mengkomentari itu. Dan terkait saksi ahli yang dihadirkan ini ya, saya mengapresiasi itu gitu loh. Seperti itu, memang itulah yang seharusnya gitu loh. Bang Maksi, makanya tadi kan Bang Maksi ada narasi bahwa istilahnya ada ketidaksepakatan terkait ungkapan ahli bahasa ini mengenai ancaman gitu loh. Dan saya juga sepakat, ya enggak? Kalau misalnya kita boleh gitu loh didahului dengan mengintimidasi orang, menyerang orang lain gitu loh, dengan menjelek-jelekan misalnya apa yang dia jual, apa yang ini, berarti next saya boleh dong gitu loh. Dengan hal itu akhirnya berujung saya punya kesepakatan gitu loh. Saya bisa aja mengancam misalnya Esa, itu dasar kau itu misalnya mengandung bulu babi gitu loh. Kalau enggak saya ini kan, akhirnya kan saya nego dong bisnis kok. Boleh dong saya minta uang ke dia gitu, misalnya 5 juta. Terus karena dia takut, terus dia kasih. Ya mungkin kerangkanya tidak jauh seperti itu gitu loh. Makanya ini saya tidak mengomentari, cuma agak membingungkan saksi bahasa ini gitu loh. Menurut saya kenapa ya tidak sepaham gitu dengan otak saya ini, mungkin saya yang bodoh gitu loh. Jadi narasinya begitu, nanti banyak orang-orang yang melakukan seperti itu. Saya bisa melalui media ini gitu loh, menjelek-jelekan produk orang lain. Yang kau jual itu adalah barang busuk. Ini saya punya buktinya. Gitu loh. Akhirnya saya menggunakan itu buat meminta sesuatu ke orang ini. Terus itu bisa dong atas jurisprudensi ini gitu yang terjadi saat ini, itu dijadikan sebuah legal standing untuk membenarkan apa yang saya lakukan. Itu Bang Maksi, mungkin ditambahin. Terima kasih. Ya, sedikit Bang, saya tambahkan sebelum saya turun ya. Terkait bicara soal perjanjian kerjasama ya, bisnis. Tentunya ada dasar hukum. Teman-teman yang sudah pernah dengar, baik yang sudah belajar hukum maupun belum, dasar hukumnya apa? Itu 1320. Ada syarat-syarat di sana. Salah satu syarat itu adalah 3 kesepakatan. Nomor 1, ada 4 syarat, saya mau masuk ke 1 saja.
1320 ini harus junto ke 1321. Itu mutlak, baik perjanjian secara tertulis maupun secara lisan. Itu mutlak. Dasar hukumnya 1320 junto pasal 1321. Nah, 1320 adalah syarat-syarat yang utama. Yang paling nomor satu dalam unsurnya adalah kesepakatan. Kan saya bilang tadi 1320 junto 1321. Kalau ada terjadi cacat di sana, cacat kehendak, kesepakatan itu gugur ketika ada pelanggaran di 1321, Bang Jai. Jadi walaupun lisan dan tulisan, maka harus dilihat apakah kesepakatan itu cacat atau tidak. Melanggar pasal 1321 atau tidak. Itu dulu. Jadi ketika itu perjanjian lisan maupun tulisan dia melanggar pasal 1321 yang tadi ada unsur paksaan di sana, bahkan keilafan pun itu bisa cacat, Bang Jai. Karena ada 3 syarat situ. Cacatnya kesepakatan ada 3 hal. Ada keilafan, bahkan ada penipuan, dan ada unsur paksaan. Itu 1321. Nah, kalau itu dilanggar, maka itu gugur otomatis. Itu hukum yang bicara ya, dasar hukum. Dasar hukum yang bicara. Makanya di sini saya mau katakan, teman-teman juga kalau mau belajar bisa diuji, baca, biar ada dasarnya. Jadi kita sebagai praktisi hukum membuat narasi itu atau membangun narasi harus dasar hukumnya. Tapi kalau kami membangun narasi kemudian hanya asumsi, teman-teman juga bisa menilai sebetulnya. Jadi saya mungkin atau Bang Jai tidak bisa mengklaim bahwa kita paling benar, kita pengacara atau praktisi hukum yang paling benar, nggak bisa. Kami juga bisa salah. Kami bisa salah juga. Makanya kami diuji juga oleh teman-teman. Ini benar nggak narasi yang dibangun oleh Bang Jai? Benar nggak narasi yang dibangun oleh Bang Maksi? Bisa salah juga kita. Silakan dikoreksi sebetulnya. Maka saya katakan sekali lagi, saya mau tajamkan bahwa bicara soal perjanjian kerjasama, apakah itu endorse ataupun kerjasama apapun, maka dasar hukumnya 1320 junto pasal 1321. Kalau salah satu pasal itu melanggar, maka itu cacat kesepakatan itu dan gugur. Nah, indikasi di dalam narasi, kalau saya lihat berdasarkan fakta daripada isi gugatan ya, kita bicara soal itu. Selalu ada dasarnya. Dasar gugatan di situ, kalau saya melihat memang secara kesepakatan, bicara soal dasar hukum, itu ada cacat dalam hal 1321. Cacatnya di mana? Ada unsur di situ yang cacat. Unsur paksaan. Di sana Bang Jai. Demikian, terima kasih. Saya pikir barangkali Bang Jai bisa lanjut, bisa ditambahkan, bisa